Pemirsa, tim bola voli putra Indonesia sukses mengawali SEA Games 2021 Vietnam dengan apik lantaran memetik kemenangan sempurna 3-0 atas Myanmar di laga pembuka grup A. Tampil dengan kekuatan terbaiknya, Indonesia menghajar Myanmar 3 set langsung dengan skor 25-22, 25-17, dan 25-19. Lebih banyak mengambil resiko, tampil lebih agresif, tentunya ini diharapkan oleh... Bermain di Quang Ninh Gymnasium, tim Merah Putih tampil dominan atas Myanmar. Timnas Indonesia masih terlalu tangguh dan tak kehilangan satu set pun. Doni Haryono langsung menjawab. Menang di 2 set awal, pada set ketiga Myanmar kembali memberikan perlawanan sengit. Mereka mampu mengimbangi permainan Indonesia. Akan tetapi serangan pasukan Garuda lagi-lagi lebih efektif. Berkat smash-smash tajam mematikan, mereka berhasil menjauh dari kejaran poin Myanmar. Yang menyentuh net terus menjadi pendulang. Dominasi Indonesia tak mampu dibendung lagi oleh Myanmar. Meski sempat mendekat dengan selisih 5 poin saja, alhasil set ketiga berakhir dengan kemenangan tim Merah Putih dengan skor 25-19. Menjadi milik dari Indonesia. Di mana cukupnya. Selanjutnya, tim voli putra Indonesia bakal menghadapi tuan rumah Vietnam pada Minggu sore. Garuda Muda kembali meraih kemenangan pada laga lanjutan fase grup A SEA Games 2021 Vietnam. Melibas Filipina 4 gol tanpa balas, skuad asuhan Sintayong menjaga asa lolos ke semifinal. Laga antara Garuda Muda melawan Liang Askal, julukan timnas Filipina U23 pada lanjutan fase grup A SEA Games 2021 Vietnam berlangsung di Stadion Viet Tri Phuoc. Muhammad Ridwan yang tampil sebagai starter di laga ini berhasil menjawab kepercayaan Sintayong. Pemain Persik Kediri itu mencetak gol pemecah kebuntuan bagi Indonesia pada menit 18, menyambar umpan Egy Maulana Fikri. Indonesia kembali mendapat peluang emas pada menit 32. Witan Sulaiman berhasil melewati Quincy Kamerat, namun penyelesaian akhir Witan terlalu lemah. Bek Filipina pun dengan mudah menetralkan ancaman itu. Jelang babak pertama berakhir, timnas Indonesia U23 kembali menambah keunggulan menjadi 2-0. Kali ini tandukan Rizky Ridho berhasil merobek gawang Quincy Kamerat. Timnas Indonesia U23 menutup keunggulan 2-0 kala turun minum. Usai jeda babak pertama, timnas Filipina U23 mencoba bangkit lewat peluang yang didapat Christian Mangaron yang masih membentur mister gawang Hernando Ari. Sementara Indonesia yang berulang kali gagal memaksimalkan peluang, baru bisa menambah pundi-pundi gol di menit ke-74. Kali ini Egy Maulana Fikri yang berhasil menceploskan gol bagi timnas Indonesia U23. Sejak gol Egy Maulana Fikri, Liang Askal tampak kebingungan. Hingga pada menit ke-84, pelanggaran yang dilakukan Enrique Fernandez pada Ronaldo Kuateh di kotak penalti membuat wasit menunjuk titik putih. Skor akhir 4-0 pun jadi milik timnas Indonesia U23 dan berhasil amankan 3 angka. Hasil ini juga menjaga peluang skuad Garuda Muda lolos ke semifinal. Informasi mancanegara, pemirsa, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan meninggal dunia pada Jumat waktu setempat. Presiden yang menjabat sejak tahun 2004 ini meninggal di usia 73 tahun. Presiden Uni Emirat Arab yang telah menjabat selama 18 tahun terakhir, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, meninggal dunia pada Jumat waktu setempat. Presiden kedua Uni Emirat Arab sejak tahun 2004 ini meninggal dunia di usia 73 tahun. Selama menjabat, Khalifah dipuji karena berhasil membawa Uni Emirat Arab melewati masa-masa sulit selama krisis keuangan di tahun 2008. Namanya pun diabadikan menjadi nama gunung tertinggi di negara ini, yaitu Burj Khalifa. Sheikh Khalifa menderita stroke dan pernah dioperasi pada 2014.
Saudaranya yang juga putra mahkota Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, disebut-sebut sebagai penguasa de facto Uni Emirat Arab sejak Khalifah mengurangi aktivitas karena penyakitnya. Kementerian Urusan Kepresidenan Uni Emirat Arab mengumumkan adanya 40 hari berkabung resmi. Selain itu, selama 3 hari, kementerian dan entitas resmi di tingkat federal dan lokal juga akan ditutup. Ribuan warga Palestina menghadiri pemakaman jurnalis Al Jazeera. Polisi Israel sempat memukuli pelayat dengan tongkat. Ribuan warga Palestina pada hari Jumat menghadiri pemakaman di Yerusalem untuk seorang jurnalis Al Jazeera yang menurut saksi mata ditembak mati oleh pasukan Israel awal pekan ini saat meliput serangan militer di tepi barat. Militer Israel mengatakan penyelidikan awal menunjukkan bahwa baku tembak berat sedang berlangsung sekitar 200 meter dari tempat Shirin Abu Akleh tewas, tetapi tidak dapat menentukan apakah dia ditembak oleh pasukan Israel atau militan Palestina. Puluhan orang, banyak dari mereka membawa bendera Palestina, mengepung dan berbaris di sepanjang peti mati saat dibawa dengan berjalan kaki keluar dari gereja menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Sebelumnya, polisi Israel bergerak masuk dan mulai memukuli para pelayat dengan tongkat. Ketika mereka mencoba membawa peti mati dengan berjalan kaki keluar dari sebuah rumah sakit di dekat kota tua, menyebabkan pengusung jenazah menjatuhkan peti mati itu ke tanah. Polisi kemudian mengizinkan keluarga untuk membawa peti mati ke sebuah gereja Katolik di kota tua yang dipenuhi pelayat, sebelum menutup rumah sakit dan menembakkan gas air mata ke sejumlah pengunjuk rasa di dalamnya. Beberapa hari terakhir telah terlihat curahan kesedihan dari seluruh wilayah Palestina dan dunia Arab. Polisi Israel membubarkan aksi warga Palestina setelah tewasnya jurnalis Al Jazeera. 5 warga Palestina terluka dan 6 lainnya ditahan polisi Israel. Ketika polisi Israel membubarkan kerumunan pengunjuk rasa untuk membersihkan mereka dari jalan raya utama di Yerusalem. Para demonstran berkumpul di lingkungan Beit Hanina di Yerusalem, memegang bendera Palestina dan poster dengan foto-foto jurnalis veteran Al Jazeera, Shirin Abu Akleh. Salah satu reporter saluran satelit paling terkenal yang ditembak dan dibunuh pada hari Rabu saat meliput serangan militer Israel di tepi barat. Penyiar dan 2 wartawan yang bersamanya menyalahkan pasukan Israel. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Breman Atenaya pamit. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.